Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbak Ami dan buku Muhammad Ismaihiro, buku yang ditulis oleh Bunda Ari Indriani. Insya Allah akan menemani kalian di hari kelima Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah buku yang kelima ini berjudul Menyeru kepada Kebaikan. Selang beberapa waktu, Allah kembali menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mulia, yaitu surat Al-Mudaththir 1-5, yang artinya, "Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji." Kali ini adalah sebuah perintah Allah agar Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan." Demikian wahyu tersebut. Saat itu bangsa Arab masih sangat kuat mengikuti kebiasaan dan tradisi jahiliyah yang menyembah berhala. Maka dari itu Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara tersembunyi pada orang-orang yang terdekat. Bunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Saat itu, salah satu perintah yang pertama kali diturunkan adalah sholat. Itu sebabnya sholat adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Bagi suku Quraisy di Mekah, orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah adalah Abu Bakar. Betapa bahagianya Rasulullah SAW ketika Abu Bakar menemuinya dan menyatakan dirinya masuk Islam. Abu Bakar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad Rasulullah SAW memeluk sahabat beliau, memeluk Abu Bakar dengan sangat erat. Abu Bakar kemudian berhasil mengajak beberapa sahabat lain untuk memeluk agama Islam. Beberapa sahabat yang masuk Islam diantaranya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Zarrah. Tak kurang dari 30 laki-laki dan perempuan memeluk agama Islam. Sebagian besar adalah orang miskin, budak, atau yang tidak memiliki kedudukan apapun dalam tatanan masyarakat Quraisy. Rumah sahabat Rasulullah yang bernama Arqam bin Abi Al-Arqam dipilih sebagai tempat untuk bertemu, mengaji, mempelajari, dan menyampaikan tentang Islam. 3 tahun berlalu. Jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Dakwah masih dilakukan sembunyi-sembunyi hingga Rasulullah SAW menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan
dakwah dimulai dari para kerabat, termasuk paman beliau sendiri, Abu Thalib dan Abu Lahab. Meski tidak mau memeluk agama Islam, Abu Thalib menyatakan dukungannya. Dia akan tetap melindungi Rasulullah SAW. Tetapi sementara itu, Abu Lahab langsung menantang dengan kasar. Yakin dengan dukungan paman Abu Thalib, suatu hari Rasulullah mendaki Bukit Sofa dan memanggil penduduk Mekah. Seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian percaya? Tanya Rasulullah. Mereka menjawab, ya, tentu. Kami tidak pernah mendapatimu berbicara kecuali yang benar. Jawab dari masyarakat pada waktu itu. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan kepada semua manusia. Tiba-tiba Abu Lahab marah dan berkata, "Celakalah kau! Hanya untuk inikah kau kumpulkan kami semua?" Seketika itu turunlah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Seruan di Bukit Syafa itu bergaung ke seluruh Makkah. Agama Islam pun menjadi pembicaraan. Penduduk Mekah mulai menyebut-nyebut agama Islam dalam percakapan mereka sehari-hari. Rasulullah SAW dan para sahabat mulai berdakwah secara terbuka. Makin banyaklah yang tertarik dan memeluk agama Islam. Meskipun begitu, mereka masih beribadah secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, kelompok yang tidak menyukai Islam pun semakin keras permusuhannya. Sebagai infonya, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan ibadah secara terang-terangan setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab memeluk Islam. Nah, itu adalah kisah yang ada di dalam buku nomor 5. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari di buku Muhammad Ismail Hiro nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.